Saya langsung ke Pak Raden. Pak Raden, kalau kemarin dari apa yang kemudian disampaikan, mengingat kondisi APBN kita kan juga terbatas, tetapi dengan kondisi ini kan tentu ada harga yang harus dibayar dalam tanda petik. Pemerintah bagaimana kemudian strateginya, Pak Raden, untuk meminimalkan dampak? Ya, begini, tadi sudah disebutkan kalau penerimaan kita memang menurun. Ya, itu fakta dan pada saat ekonomi seperti sekarang ini, di mana ekonominya belum bergerak, tentu seperti pajak pertambahan nilai itu juga akan menurun. Demikian juga PPh juga artinya tidak seperti sebelum terjadi COVID, ya, karena mungkin juga banyak perusahaan seperti tempatnya Pak Sarman tadi mungkin juga rugi, ya. Jadi hal yang wajar kita tahu pada saat keadaan seperti ini penerimaan memang menurun. Menurut saya yang paling penting adalah kita harus terima penerimaan menurun, tapi pengeluaran dan target-target APBN yang sudah katakan dibuat tadi untuk PEN misalkan 699 triliun. Demikian juga ada transfer ke daerah, ada bantuan langsung tunai ke pedesaan, ya. Ini semua harus dibelanjakan dengan efektif. Jangan sampai nanti belanja ini kurang dari 90% dibelanjakan. Yang kadangkala pada saat keadaan seperti ini banyak sekali yang tidak terbelanjakan. Jadi kalau kita tidak membelanjakan ini dengan baik, tentu ekonomi kita juga tidak akan bergerak. Belanja-belanja sosial seperti yang kita tahu melalui dana di pemulihan ekonomi nasional, pada umumnya sudah disalurkan dengan baik. Jadi tingkat penyalurannya itu benar-benar sesuai dengan rencana di target di APBN. Ya. Namun ada belanja-belanja lain yang mungkin harus ditingkatkan lagi. Demikian juga belanja KL juga seperti itu. Dan tentu harapan kita adalah tidak asal dibelanjakan, ya, tetapi dibelanjakan secara efektif. Sekarang sudah dimungkinkan juga kita melakukan realokasi. Jadi kalau di tempat ini kelihatannya dalam keadaan sekarang ini tidak memungkinkan untuk dilakukan karena COVID-19 ini, kita bisa realokasi ke tempat lain yang lebih efektif. Di mana kita harapkan pada dasarnya adalah untuk penciptaan lapangan kerja. Jadi ada upaya-upaya strategi Bang Faisal yang sebenarnya terus diusahakan oleh pemerintah agar serapan ini maksimal dan sangat efektif. Tetapi tadi Bang Faisal di awal sempat katakan jangan kemudian malah pindah kerja ke Bali di awal segmen tadi. Nah, kalau Bang Faisal melihat dengan strategi-strategi yang sudah diusahakan, evaluasi yang bisa Bang Faisal berikan bagaimana? Saya harus akui yang Pak Raden sampaikan itu benar adanya. Jadi di awal-awal untuk bantuan sosial itu banyak yang salah sasaran ya. Tapi data terakhir menunjukkan ada perbaikan yang sangat signifikan. Nah, jadi bagus. Kemudian yang kedua, yang saya khawatir ini daerah ya. Daerah kan sumber pendapatannya, ini kalau saya bandingkan ya, nasional pendapatan pemerintah pusat itu kira-kira 2.000 triliun. Pendapatan seluruh provinsi kira-kira 200-an triliun. Pendapatan seluruh kabupaten kota itu 100 sekian triliun. Ya. Jadi ininya di pusat ya. Nah, tapi kalau kita lihat belanja pemerintah pusat naik terus walaupun pandemi, tapi belanja daerahnya flat. Nah, jadi daerah ini makin kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri karena konsentrasi keuangan daerah keuangan kita tuh di pusat, sehingga Gubernur Yogyakarta juga menyampaikan gitu, saya nggak berani lockdown karena nggak mampu untuk membiayai masyarakatnya yang tidak bekerja gitu ya. Jadi ini yang terpenting.
bagaimana menjaga agar fungsi daerah itu betul-betul bisa kita jaga supaya bisa sepenuhnya melaksanakan tugas-tugas hariannya. Iya, Nah tapi ada yang, kemudian, iya silakan Bang Faisal. ya silakan. Nggak dilanjutkan tidak apa-apa. Kemudian ada yang menarik, saya kemarin ada diskusi dengan Seskoat ya. Itu TNI dan Polri itu khususnya TNI yang cerita kemarin itu efektif sekali perannya ya untuk membantu Pemda ini, karena Pemda nggak punya apa-apa nih. Jadi yang paling siap kan menghadapi bencana ini TNI ya, karena mereka dalam keadaan siap perang terus. Nah barangkali channeling ini yang bisa memperlancar begitu, ketimbang cara-cara konvensional gitu. Kemudian tolong deh gitu, ini kan pandemi, janganlah ini istilahnya jalan hanya ada satu lajur. Nah kalau satu lajur itu nggak bisa berdampingan. Truk sama dan ambulans itu nggak bisa berdampingan. Ambulans harus di depan. Jadi tidak boleh siapapun ya menghalalkan atau minta pengecualian pekerja asing masuk demi proyek strategis nasional di era pandemi. Tidak boleh. Ya. Pakai kartu izin kartu tinggal sementara segala macam, tidak boleh. Ini kan Anda bisa lihat dari China datang, dari India datang, padahal sumber dengan segala alasan tidak boleh gitu, kecuali untuk diplomatik atau macam-macam gitu ya. Jadi tolong janganlah pakai istilah gas rem lagi, ya jangan pakai istilah gas rem lagi. Ambulans harus di depan, truk kendaraan pribadi di belakang. Mudah-mudahan itu jauh lebih cepat kita pulih dengan begitu. Kalau sekarang di sinilah kami tidak berhasil gitu meyakinkan pemerintah, walaupun sekarang di lockdown ongkosnya mahal, tapi lebih mahal lagi dengan cara-cara yang tidak jelas seperti sekarang ini. Gitu. Berarti PPKM itu masih belum cukup efektif sebenarnya ya, Bang Faisal. Lebih baik menutup pintu-pintu masuk dari berbagai negara yang kita tahu di sana masih terdapat virus yang sebenarnya waktu itu belum masuk ke sini begitu. PPKM kalau kondisinya seperti Australia bisa. Australia kan dia tidak tergesa-gesa vaksinasi ya, karena rakyatnya disiplin, jumlah kasusnya sedikit sekali. Jadi kalau ada di satu kecamatan misalnya ada 2 kasus langsung lockdown. Nah kalau di Indonesia kasusnya udah membahanat ya harus lockdown kan, tidak bisa lagi PPKM gitu. Udah nyebar bagaimana PPKM gitu. Jadi ada PPKM dipertebal lah. Intinya pemerintah itu memandang kalau lockdown ongkosnya lebih mahal. Padahal insya Allah ongkosnya lebih murah daripada kita membiarkan kondisi seperti sekarang. Sekali lagi semua berdasarkan ilmu, berdasarkan data yang akurat. Itu akan keluar solusinya. Semuanya harus berdasarkan data karena selama ini memang kita darurat data. Nah bagaimana kemudian catatan dari pengusaha termasuk juga dari Komisi 11 sesaat lagi tetaplah bersama kami.